Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat ramai ternyata ya. Yang kelas 7, angkat tangan. Yang kelas 8. Yang kelas 9. Luar biasa, ternyata kelas 9 jauh lebih semangat ternyata. Yang lain jangan mau kalah nanti. Oke. Untuk memulai, di sini aku mau ngasih sebuah pertanyaan dulu, teman-teman. Coba sebutkan barang di dalam masjid ini yang menerapkan sains dan teknologi. Oke. CCTV, sound system, lampu, mana lagi? Mikrofon, dan lain sebagainya. Oke, yang pasti ada banyak ya, teman-teman. Yang pasti ada banyak, dan yang ingin aku tunjukkan adalah bahwa sebenarnya teknologi itu ada di sekitar kita. Dan teknologi itu adalah hal yang memudahkan hidup kita. Misalnya nih, misal aku mau ngomong ke 500 orang seperti ini, misal tanpa mic, bisa tapi capek kan? Yang belakang denger nggak? Nggak kayak. Nah, makanya kemudian di sini ada teknologi yang namanya mikrofon. Dan sebenarnya teknologi itu nggak cuma sekedar hal-hal yang berbau elektronik, hal-hal yang sifatnya gadget. Tadi di sini masih banyak yang nunjuknya yang sifatnya elektronik semua. Padahal sebenarnya enggak loh. Coba. Ini apa ini? Oke, keramik, tembok. Ini sebenarnya juga teknologi loh. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut, tapi sebagai konteks tambahan di sini saya izin memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan sebenarnya, izin menambahkan konteks sedikit lagi. Jadi saya Fajrul, saya punya latar belakang di bidang fisika, S1-nya fisika kuliahnya, kemudian S2 juga kuliah fisika di School of Physics and Astronomy di Cardiff University, itu di Wales, di UK, atau di Inggris lah gampangnya. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang tahu saya itu dari YouTube mungkin. Karena memang saya cukup aktif untuk bikin video-video di YouTube ya teman-teman. Jadi saya bikin video macam-macam. Ada video eksperimen, video bahas anime, main game, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu intinya dibahas dari sudut pandang fisika gitu. Nah, tapi sebenarnya selain itu saya juga punya pengalaman lain. Jadi tahun 2019 saya kerja di sebuah perusahaan teknologi yang di situ saya sebagai fisikawan industri kita nyebutnya. Jadi di situ tugasku adalah untuk ngelakuin perhitungan. Untuk perhitungan ini nanti diaplikasikan pada mesin yang mau dibuat. Di sini aku mau meng-highlight ke salah satu hal yang aku kerjakan nih. Karena di sini topiknya kan terkait dengan rekayasa dan teknologi. Dan ini nyambung banget. Jadi ini namanya adalah mesin CNC. Nah, mungkin kalian nggak familiar, tapi ini adalah sebuah mesin yang sangat penting di industri, di pabrik-pabrik. Buat produksi barang-barang pakainya mesin CNC. Termasuk misal salah satu contohnya penerapannya seperti ini. Misal di sini kita bikin sebuah desain nih. Ini adalah kaliper rem. Jadi kalau kalian lihat di sepeda motor itu ada bagian rem cakramnya tuh yang jepit. Nah, kita bisa desain kemudian bisa kita wujudin dengan cara dimasukin di mesin CNC. Logam ini dipotong sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah mesinnya salah satu yang dikerjain. Dan di situ aku bikin perhitungannya. Gimana nanti
ukuran mesinnya perlu motor ukuran berapa, lebarnya berapa, dan lain sebagainya. Itu adalah sedikit konteksnya, teman-teman. Oke. Ada yang tahu sebelah kiri bendera apa? Oke. UK, Inggris. Yang kiri? Indonesia. Pertanyaannya, antara Inggris dan Indonesia, mana yang lebih maju? Nah, setuju ya sampai sini ya? Oke. Dan kebetulan karena aku pernah kuliah di sana ya, aku mengalami sebuah momen yang cukup membingungkan sebenarnya dulu. Pas aku tinggal di sana, aku baru sadar ternyata Inggris itu kecil banget loh. Dibandingin Indonesia, jelas lebih besar Indonesia ukuran negaranya. Dibandingin Pulau Jawa, setara. Jadi Inggris itu, kita ambil Inggrisnya aja, itu luasnya setara sama Pulau Jawa. Tapi Inggris ini terbukti sebagai sebuah negara yang sangat besar dan sangat maju di dunia. Kalau kita lihat aja, sekarang bahasa internasional apa? Bahasa Inggris. Itu adalah salah satu bukti kekuatan dari negara Inggris, teman-teman. Inggris itu adalah sebuah negara yang kuat loh. Gak ada yang bisa mengalahkannya. Dia menjajah hampir semua negara di dunia, padahal dia ukuran negaranya sekecil itu. Kenapa? Pertanyaannya. SDM, kekuatannya, dan lain sebagainya. Oke. Jawabannya udah bagus, tapi kita bisa spesifikin lagi. Inggris bisa sekuat itu karena mereka menguasai teknologi. Di tahun 1700-an, Inggris itu mereka menemukan mesin uap. James Watt, tahun 1700-an, orang Skotlandia. Dan mesin uap ini benar-benar mengubah banyak sekali hal. Pekerjaan yang awalnya membutuhkan banyak orang, banyak tenaga, udah bisa dilakukan secara lebih praktis dengan bantuan mesin uap ini. Dan kemudian mesin uap ini pun dipakai untuk memproduksi kapal yang gede-gede. Di kapalnya juga dikasih mesin uap sehingga dia bisa mengarungi seluruh dunia. Jadi Inggris bisa kuat karena teknologi. Next. Ada yang tahu ini siapa? Oke, Iron Man. Pertanyaannya, Tony Stark kok bisa kuat, kenapa? Oke. Tony Stark atau Iron Man juga dia bisa kuat karena dia menguasai teknologi. Dari tangannya dia bisa ngeluarin laser, kemudian dia bisa bikin baju yang kemudian dia bisa terbang. Kemudian dia juga bisa bikin pembangkit energi di dadanya dan lain sebagainya. Intinya dia menguasai teknologi. Dan di sini aku mau bilang bahwa intinya adalah bahwa teknologi itu adalah kekuatan super. Dengan teknologi kita bisa melakukan hal yang gak bisa kita lakukan sebelumnya. Misal, kalau kita balik ke 50 tahun yang lalu, misal aku mau komunikasi sama orang beda kota nih, caranya gimana? Kirim surat, bertamu. Tapi sekarang karena kita udah punya teknologi, udah ada teknologi komunikasi yang lebih canggih, itu bisa dilakukan secara cepat dan real time. Jadi kita punya kekuatan super dengan teknologi ini. Nah, dan sebenarnya kalau kita ngomongin teknologi, nggak harus ini berkaitan sama hal-hal yang canggih-canggih, teman-teman. Teknologi itu bukan hanya sekedar gadget, bukan hanya HP, bukan hanya komputer, bukan kipas, bukan elektronik. Memang itu adalah bagian dari teknologi, tapi itu hanya sebagiannya aja. Teknologi pada dasarnya adalah semua jenis alat, mesin, sistem yang menerapkan ilmu pengetahuan yang kemudian dibuat untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Jadi nggak perlu mikir yang canggih-canggih, nggak harus robot, bahkan hal sesederhana apa ya? Apa coba? Apa? Sandal juga teknologi. Di sini aku mau ngasih sebuah contoh sederhana. Contoh kasus nih, contoh kasus.
Ini adalah kasusnya di Bangladesh. Di Bangladesh kasusnya adalah sekitar 30.000 orang mereka hidup belum ada akses listrik. Dan kemudian di rumahnya atapnya atap seng. Jadi coba bayangin ketika pas musim panas gimana rasanya? Gosong. Panas banget. Dan di sini memang suhunya bisa mencapai sekitar 45 derajat Celcius. Gimana coba? Nah, makanya di sini dari masalah ini kemudian muncul sebuah solusi pemanfaatan dari ilmu. Ini contoh aja. Next. Sekitar 30.000 orang. Suhunya mencapai 45 derajat Celcius di musim panas. Tinggal di rumah itu panas banget. Kemudian muncul solusi di sini. Ya, papan dilubangin, dikasih potongan botol plastik. Dengan ini suhunya turun sekitar 5 derajat Celcius. Oke. Ini adalah contoh penerapan teknologi sederhana karena di sana konteksnya adalah nggak ada listrik sama sekali. Gimana caranya untuk bikin suhu udara lebih dingin? Di sini tadi mereka bikin sebuah alat yang kemudian bisa nurunin suhunya sekitar 5 derajat. Lumayan karena tanpa ada listrik sama sekali. Memang kalau misal kita bawa ke Indonesia itu nggak relevan karena kita udah ada listrik, tinggal beli kipas lebih gampang. Tapi ini adalah contohnya. Udah paham belum ini tadi konsepnya gimana? Coba angkat tangannya semuanya angkat tangan. Semuanya. Kemudian taruh tangannya di depan mulut. Silakan tiup tangannya dengan bandingin antara hah dan huh. Semoga temennya udah sikat gigi ya. Gimana? Kalau kita niupnya sambil mulut terbuka, rasanya gimana? Panas. Kalau mulutnya tertutup, lebih dingin. Nah, ini adalah kunci dari teknologi yang dipakai ini. Sebuah konsep yang sangat sederhana, tapi kemudian ini diaplikasikan sehingga suhu udaranya bisa sedikit lebih dingin nantinya, teman-teman. Oke. Dan sebenarnya teknologi juga hal-hal sederhana di sekitar kita. Misal contohnya adalah kendi misalnya. Masing-masing lihat kendi gak sih kalian? Masing. Oh, iya sih lihat ya. Bener. Kalau kalian minum air dari dalam kendi, rasanya gimana? Lebih dingin kan? Padahal nggak dimasukin kulkas loh. Nah, ini juga adalah sebuah teknologi sederhana karena di sini kendi ini memungkinkan sebagian air bisa menguap dan penguapan ini membuat suhu airnya nanti akan sedikit lebih dingin. Ini adalah metode yang cukup efektif juga ketika misal sebelum ada kulkas. Ini adalah salah satu teknologi yang menarik. Next. Nah, kemudian pertanyaannya, sebelum aku lanjut nih, coba minta perwakilan, angkat tangan, silahkan.
Ketika nanti kalian udah dewasa, kalian pengen bercita-cita atau pengen bikin teknologi apa untuk membantu masalah kalian? Yang jawab nanti dapat hadiah buku. Silakan, maju ke depan. Ya, yang mau dapat hadiah buku bisa ngangkat ke depan. Silakan. Oke, silakan perkenalan diri dulu, dari kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya orang tua saya dari kelas 9A. Saya pengen buat teknologi yang bisa menanggulangi masalah air mandi. Oke. Kenapa kok air mati? Mati ya. Oh, oke. Tepuk tangan dulu. Belum selesai. Oke, masalahnya itu, kemudian pertanyaannya gimana kira-kira kamu akan menyelesaikannya? Caranya gimana? Yang kepikiran dulu aja. Teknologi yang bisa membatasi penggunaan air. Oh, oke. Jadi setiap orang dibatasin penggunaan airnya. Nggak usah mandi. Oke, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Arga. Dapat hadiah. Sebentar. Milih kartun fisika atau kartun kimia? Fisika. Oke. Tepuk tangan. Dah, boleh kembali. Oke, nah ini sedikit sharing lagi teman-teman. Jadi ini adalah mesin CNC ya, tadi yang aku sampaikan. Ini adalah salah satu teknologi yang istilahnya aku udah terlibat langsung dalam proses pembuatannya. Nah, dan proses ini, pembuatan teknologi ini, balik lagi, kenapa tadi aku selalu tanya, kenapa kok kepikiran pengen buat teknologi itu? Tadi pengen bikin biar air nggak mati, misal jemuran otomatis. Akan selalu ada alasannya. Kenapa? Nah, termasuk juga di sini kenapa kita di perusahaan bikin mesin ini adalah karena mesin ini adalah bagian paling fundamental dari sebuah inovasi teknologi. Karena kalau kita mau produksi suatu barang, kita perlu mesin ini, teman-teman. Dan di Indonesia ini masih sangat jarang. Bisa aja beli mesinnya dari luar, dari Cina, dari Jerman, tapi harganya sampai miliaran. Sementara di sini ini bikin dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitasnya bisa diadu. Dan di sini kemudian mesin ini udah dipakai di banyak tempat dan kemudian ini dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk oleh UMKM, kemudian oleh sekolah, kampus-kampus dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya pabriknya ini dipakai untuk memproduksi part-part sepeda motor, teman-teman. Di sini contohnya adalah ada tadi kaliper brake atau rem pada motor, kemudian ada juga swing arm. Dan ini pabriknya dekat dari sini sebenarnya, di Noborejo. Nah, pabriknya, tempat produksinya ada di sana, teman-teman. Oke, itu contohnya aja. Jadi tadi adalah hal yang sangat bagus. Jadi intinya kita perlu beride dan kita perlu peka dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Kondisinya apa, yang diperlukan apa. Sebenarnya bisa aja, misal mau bikin drone, mau bikin roket, tapi bahkan untuk hal-hal sederhana spare part aja kita belum bisa bikin. Makanya kemudian mesin ini tadi dibikin. Gitu, teman-teman. Ketika kita pengen bikin suatu teknologi, hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan cara apa? Dengan cara belajar yang benar. Itu adalah hal yang paling sederhananya. Kita bisa berangan-angan, kita bisa mikir pengen bikin roket, pengen bikin pesawat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak melakukan langkah paling awalnya, ya nggak jadi itu nanti. Nggak jadi itu biar air nggak mati, jemuran otomatis nggak terwujud nanti. Cara untuk mewujudkannya yang paling pertama adalah kita perlu belajar yang benar. Kalian udah belajar IPA kan ya di sekolah? Oke, fisika udah ada? Nah, sekarang aku mau minta perwakilan untuk menjawab yang tadi yang di sana. Jadi mau jawab apa enggak? Pertanyaannya adalah udah belajar materi fisika apa aja?
Silakan tolong dibantu, Bang. Listrik statis. Oke, listrik statis. Apa lagi? Gelombang. Lagi. Ayo sebutkan lagi. 5 lagi. Pesawat sederhana. Hukum Newton. Oke, 2 lagi. Oke, GLB. Oh iya, enak banget. Oke, tepuk tangan untuk Alia. Boleh, selamat. Selamat dapat buku. Nanti silahkan bisa yang belum dapat bukunya, silahkan nanti pinjem ke yang dapat ya nanti. Silahkan pinjem. Kemudian pertanyaannya di sini, gimana caranya untuk belajar sains, belajar IPA? Ada 3 poin penting di sini. Yang pasti yang pertama adalah belajar di sekolah. Nggak harus muluk-muluk macam-macam belajar gimana-gimana. Cukup belajar dengan benar yang ada di sekolah. Ketika lagi di kelas, diperhatiin gurunya. Ketika ada PR, coba dikerjain sendiri. Ketika ada yang nggak paham, coba diskusi sama teman, coba tanya ke guru. Nah, dengan kita belajar di sekolah dengan benar ini, pasti nanti kalian bisa dapat pengetahuan awal yang bagus untuk kemudian bisa belajar secara mandiri nantinya. Itu. Kemudian bisa juga kita lewat eksperimen. Nanti akan kita praktekin eksperimennya. Eksperimen sederhana. Kemudian sama yang terakhir adalah eksplorasi mandiri. Ketika misal kita lagi belajar, jangan hanya dianggap materi itu sebagai sekedar kewajiban untuk dipelajari, tapi coba kalian renungkan, kenapa ya kayak gini, gimana ya cara kerjanya. Kemudian ketika kalian nanti dapat akses ke HP, bisa juga kalian belajar secara lebih jauh lagi, eksplorasi mandiri, nonton YouTube mungkin, nonton film, yang ini bisa membantu mengeksplorasi pengetahuan kalian nanti, teman-teman. Ini adalah beberapa hal yang akan yang baiknya kalian lakukan dengan ketika belajar tentang IPA. Ini caranya. Oke. Di sini aku punya sebuah roda. Kemudian di sini ada talinya. Cuman talinya hanya di satu sisi aja. Ketika misal ini aku lepaskan, apa yang terjadi ke rodanya? Coba ya. Oke. Jatuh, jelas ya. Cuman hal yang menarik akan terjadi ketika roda ini aku putar, teman-teman. Magic ini. Dia nggak jatuh loh. Padahal kalau dilepas biasa, kalau diputar, mainannya anak IPA itu keren-keren. Malah sama orangnya kita muter. Berhasil tapi miring. Coba nanti agak diginiin coba. Yang kuat. Weh. Oke, tepuk tangan. Oke, boleh duduk lagi. Nah, di sini tadi kita melihat sebuah magic loh, teman-teman. Ada roda, cuman satu yang nahan, tapi dia bisa tetap seimbang. Kok bisa? Nah, nanti silahkan kalian eksplor lebih dalam lagi. Di sini tak kasih sedikit clue aja. Intinya di sini tadi konsepnya adalah tentang efek giroskop.
Efek giroskop simpelnya itu adalah sebuah efek di mana ketika ada sebuah benda yang berputar, maka dia akan cenderung untuk seimbang. Makanya ketika kita naik sepeda, ketika diem, jatuh. Ketika jalan, bisa seimbang kan, lebih mudah seimbangnya. Nah, silahkan nanti dieksplor lagi sendiri, dicari tahu secara mandiri kira-kira gimana mekanisme detailnya. Oke, mungkin itu dulu saja untuk materinya. Nanti kita akan interaktif lagi, tanya jawab. Saya tutup dulu untuk materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.